Malam itu, di sudut tergelap kawasan kumuh Ant Hole, sebuah bunyi kecil memecah keheningan. Bukan teriakan, bukan langkah kaki, hanya suara tipis, seperti benang yang putus. Seorang bocah langsung membuka mata. Ruangan sempit tanpa jendela, udara pengap. Satu-satunya jalan keluar hanyalah pintu besi kecil di depannya. Bocah itu berdiri tanpa suara, nafasnya ditahan, matanya menatap gagang pintu, lalu terdengar bunyi pelan. Seseorang mencoba membukanya. Pintu berderit terbuka sedikit. Seorang pria menyelinap masuk, membawa belati besar di tangannya. Matanya belum terbiasa dengan gelap. Ia melangkah pelan, tanpa sadar menginjak jebakan. Bunyi klik, lalu ledakan kecil. Pisau kecil melesat dan menancap di tubuh pria itu. Jeritannya memecah kesunyian. Di saat yang sama, bocah itu melompat. Ia menekan tubuh pria tersebut, mengarahkan belati ke lehernya. Wajah pria itu berubah. Ia baru sadar, bocah di depannya bukan korban lemah seperti yang ia kira. Pria itu adalah tetangga sebelah kamar. Ia mengaku hanya tergoda setelah melihat sebuah batu sihir di tangan bocah itu. Sebuah kesalahan kecil, kesalahan yang hampir merenggut nyawa. Di Ant Hole, tempat orang miskin berkumpul dan hukum tak berarti apa-apa, yang lemah akan diinjak. Dan bocah itu tahu betul hukum ini. Namanya Zion. Nama yang ia ciptakan sendiri, karena sejak kecil ia hidup tanpa siapapun. Ia dibesarkan di sarang pengemis, dipukul saat hasil minta-minta sedikit, dipukul saat makan terlalu banyak. Ia kabur saat masih kecil dan sejak itu hidup dengan satu prinsip, jangan lengah atau mati. Saat Zion ragu untuk menghabisi pria itu, sebuah belati tersembunyi meluncur dari lengan si penjahat. Serangan mendadak. Pertarungan singkat pecah di ruangan sempit itu. Dan beberapa detik kemudian, sebuah belati tertancap di dada pria itu. Ia terdiam. Napasnya berhenti. Zion membeku. Ini pertama kalinya ia membunuh seseorang. Tangannya gemetar. Matanya menatap tubuh yang tak lagi bergerak. Tak ada rasa lega. Hanya ketakutan yang dingin. Zion sadar satu hal. Pria itu punya kakak. Dan kakaknya adalah seorang Awakened One. Tak ada waktu untuk menyesal. Zion mengunci pintu kamar itu, meninggalkan mayat di dalam. Ia menyelinap ke lorong-lorong sempit Ant Hole, menghilang di labirin bangunan reyot. Namun keesokan harinya, mimpi buruk itu menjadi nyata. Kakak pria yang ia bunuh benar-benar muncul. Seorang Awakened One peringkat tinggi, pengguna sihir petir. Diburu tanpa ampun, Zion tak punya pilihan selain melarikan diri keluar kota. Ia menaiki bus lapis baja menuju tambang batu sihir di luar Neo Seoul. Di luar sana yang menantinya bukan perlindungan, melainkan gurun merah tanpa akhir, monster di bawah pasir, dan kematian yang bisa datang kapan saja. Saat bus mulai bergerak meninggalkan kota, Zion menatap hamparan pasir di luar jendela. Ia berharap bisa selamat, namun harapan itu hancur seketika. Pasir di belakang bus tiba-tiba bergelombang. Sesuatu yang sangat besar bergerak di bawahnya. Sesaat kemudian, seekor sandworm raksasa meloncat keluar dari gurun, melayang di udara, dan menghantam bus dengan kekuatan mengerikan. Benturan itu menghancurkan bus lapis baja seperti kertas. Orang-orang terlempar ke segala arah. Teriakan panik memenuhi ruang sempit. Tak ada sabuk pengaman. Tubuh mereka terbanting tanpa kendali. Zion terhuyung. Darah mengalir dari keningnya. Namun yang membuatnya membeku bukan rasa sakit, melainkan pemandangan di luar. Bus itu ditarik masuk ke dalam pasir, perlahan. Seolah-olah gurun sendiri sedang menelan mereka hidup-hidup. Kepanikan meledak. Ada yang menangis, ada yang berteriak memanggil Awakened One. Seorang pria akhirnya maju. Ia mengayunkan tangannya, melepaskan bilah angin ke arah luar. Harapan sempat muncul. Namun serangan itu lenyap begitu saja di dalam pasir. Tak melukai sandworm sama sekali. Seorang Awakened One tingkat rendah, tak cukup kuat untuk melawan monster gurun. Harapan runtuh. Ketakutan kembali merajalela. Tak lama kemudian, lidah raksasa sandworm menyambar masuk. Seorang Awakened One itu ditarik keluar. Jeritannya terputus di dalam pasir. Satu persatu orang menghilang. Pasir masuk membanjiri bus. Udara makin tipis. Zion menggigit bibirnya. Pasir sudah mencapai dadanya. Jika tetap di sini, ia mati. Jika keluar, ia juga mati. Dengan sisa akal sehatnya, Zion merobek pakaiannya. Ia melilit kain di wajah, menutup hidung dan mulut. Lalu ia melompat ke dalam pasir. Tekanan pasir menghimpit tubuhnya. Napasnya nyaris terhenti. Suara logam bus yang remuk terdengar samar di kejauhan. Dan saat itulah, sesuatu meledak di dalam kepalanya. Panas menjalar di nadinya, tanda di pergelangan tangannya menyala. Zion terbangun sebagai Awakened One. Tekanan pasir menghilang. Butiran pasir di sekelilingnya terasa seperti air. Tanpa diajari siapapun, Zion menggerakkan tangannya.
Tubuhnya meluncur di dalam pasir, seolah ia sedang berenang. Seketika, rahang raksasa sandworm muncul di tempat ia berdiri sebelumnya. Gigi berputar. Darah segar menodai Passion Law sedetik sebelum dimangsa. Ia berenang lebih cepat, berusaha kabur. Namun getaran di belakangnya makin dekat. Sandworm mengejar. Dalam kepanikan, Zeon merasakan pasir di depannya memadat. Naluri membimbingnya. Sand Blaster, semburan pasir bertekanan tinggi melesat ke dalam mulut Sandworm. Serangan itu merobek bagian dalam tubuh monster itu. Sandworm mengamuk. Gurun bergetar. Memanfaatkan celah itu, Zeon melesat ke permukaan. Ia terengah. Udara segar masuk ke paru-parunya, ia masih hidup. Namun bahaya belum berakhir. Sebuah kendaraan lapis baja kecil mendekat. Sekelompok Awakened One turun dengan tenang, seolah Sandworm hanyalah mangsa biasa. Dalam sekejap mereka menjebak Sandworm. Pasir dibekukan. Pedang besar membelah tubuh monster itu. Getaran menghancurkan organ dalamnya. Pukulan terakhir meledakkan kepalanya. Monster yang baru saja membantai satu bus penuh orang mati dalam hitungan detik. Zeon terdiam. Ia baru sadar betapa jauhnya jarak kekuatannya dengan para Awakened One sejati. Pemimpin kelompok itu menoleh. Tatapannya dingin, menusuk. Dari semua orang di bus itu, kamu satu-satunya yang selamat. Kelompok Awakened One yang menyelamatkan Zeon bukan orang sembarangan. Pemimpinnya bernama Jang Yongbeom. Seorang petarung jarak dekat dengan pedang besar. Julukannya dikenal luas, si tukang jagal. Perempuan berambut biru yang membekukan pasir bernama Giselle, pengguna sihir es. Pria yang menghancurkan tubuh Sandworm dari dalam adalah Aiden, tangan kanan sang pemimpin. Dan raksasa yang memecahkan kepala monster itu bernama Mountain. Wajahnya terlihat santai, tapi kekejamannya terkenal di gurun. Tatapan Jang Yongbeom menancap ke Zeon. Bagaimana kamu bisa selamat? Zeon gugup. Ia berbohong mengatakan bahwa ia hanya beruntung terlempar keluar dari pasir. Jang Yongbeom tak sepenuhnya percaya. Ia menyuruh Giselle memeriksa pergelangan tangan Zeon. Tak ada tanda apapun. Bagi mereka, Zeon hanyalah anak beruntung yang lolos dari maut. Namun Zeon tahu kenyataannya berbeda. Di pergelangan tangannya, sebuah tanda samar berwarna jingga keemasan masih berpendar. Tanda kebangkitan. Namun, entah kenapa tak terlihat oleh siapapun selain dirinya sendiri. Warna tanda itu pun aneh, bukan merah petarung, bukan biru penyihir, warna pasir saat matahari terbenam. Zeon mulai menyadari sesuatu yang mengerikan, kekuatannya tidak normal. Dan di dunia ini, hal yang tak normal seringkali berakhir di meja eksperimen. Ia memilih diam, menyembunyikan kebangkitannya. Kendaraan lapis baja melaju menembus gurun menuju tambang batu sihir. Saat senja turun, benteng batu raksasa akhirnya terlihat. Tembok tinggi mengelilingi bukit tempat tambang berada. Inilah salah satu sedikit tempat aman di tengah gurun. Begitu tiba, para penjaga langsung membuka gerbang untuk Jang Yongbeom. Nama tukang jagal rupanya sudah cukup terkenal dan ditakuti. Zeon diserahkan pada pihak tambang. Ia resmi menjadi buruh tambang, tanpa tanya, tanpa peduli asal-usul. Di dunia ini tenaga kerja selalu kurang, dan nyawa orang miskin, murah. Zeon dibawa ke barak penambang. Satu ruangan besar, tanpa perabot, tanpa kenyamanan. Ia diberitahu bahwa ruangan itu menampung 20 orang, tapi tak semuanya kembali setiap hari. Sebagian mati di terowongan, sebagian dimakan monster. Tempat ini bukan perlindungan, hanya penundaan kematian. Saat akhirnya sendirian, Zeon menatap tangannya sendiri. Ia menjentikkan jari. Butiran pasir di lantai bergerak pelan seolah menari mengikuti kehendaknya. Zeon terdiam. Di tengah dunia yang telah berubah menjadi gurun, kekuatannya berarti seluruh dunia bisa menjadi senjatanya. Namun bersamaan dengan itu, ia juga sadar satu hal. Jika identitasnya terbongkar, yang menantinya bukan kebebasan, melainkan perburuan yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, para penambang belum kembali dari terowongan. Zeon sendirian di barak. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia bisa tidur tanpa takut direbut nyawanya. Saat pagi datang, tubuhnya terasa ringan. Tak ada lelah, tak ada sakit. Kebangkitannya membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zeon berjalan keluar, menyusuri kota kecil di dalam benteng tambang. Pasar itu kumuh, sepi, tapi penuh orang-orang yang matanya tajam. Tempat persinggahan karavan, tempat para petualang mengisi perbekalan sebelum masuk ke gurun. Ia sadar satu hal, kalau tidak cepat berkembang, ia akan dipaksa masuk ke terowongan tambang. Dan di sana, banyak yang tak pernah kembali. Perutnya lapar. Zeon berhenti di kios tusuk daging milik seorang kakek tua dengan kacamata retak. Aromanya menggoda, meski Zeon tahu daging di tempat seperti ini tak pernah jelas asalnya.
Pendatang baru? Tanya kakek itu sambil tertawa kecil. Kabar tentang Zion, satu-satunya yang selamat dari bus, rupanya sudah menyebar. Nada bicaranya ramah, tapi matanya licin. Kakek itu memperingatkan Zion bahwa tempat ini bukan tempat berlindung. Orang-orang yang datang untuk cari uang pada akhirnya akan kehilangan segalanya, barang, harapan, bahkan diri mereka sendiri. Lalu harga tusuk daging itu disebut terlalu mahal. Zion menolak. Namun seketika para pedagang di sekitar menoleh dengan tatapan dingin. Ia sadar kakek ini bukan pedagang biasa. Ia orang lama di pasar ini. Orang yang punya jaringan. Zion terpojok. Kakek itu tersenyum seolah menasihati anak kecil. Di tempat ini, harta tanpa kekuatan hanya mengundang bencana. Dengan berat hati, Zion mengeluarkan serpihan kecil batu sihir yang ia simpan mati-matian sejak kabur dari slum. Ditukar dengan uang receh, jauh di bawah nilai aslinya. Hatinya panas. Ia tahu ia diperas. Tapi ia tak punya pilihan. Sebagai bonus, kakek itu membiarkannya memilih satu barang dari tumpukan rongsokan di kiosnya. Barang-barang peninggalan orang-orang yang akhirnya terpaksa masuk tambang dan tak pernah kembali. Zion mengacak tumpukan itu. Tak ada apa-apa selain barang rusak, sampai ia menemukan sebuah jam pasir kecil. Tak berguna, tak berharga, tapi masih utuh. Zion membawanya pergi dengan kesal. Sebelum pergi, ia bertanya nama kakek itu. Klexi. Zion pergi dengan perasaan kalah. Batu sihirnya raib. Ia baru sehari di kota ini dan sudah diperas oleh sistem yang kejam. Di belakangnya Klexi tersenyum. Baginya, Zion hanyalah mangsa baru di kota tambang. Seseorang yang masih punya terlalu banyak harapan untuk bertahan lama di tempat seperti ini. Zion menatap jam pasir kecil di tangannya. Sejak memungutnya, ia merasakan tarikan aneh, seolah benda itu memanggilnya. Ia membalik jam pasir itu. Butiran pasir merah halus mengalir pelan, sekitar 10 menit untuk habis. Zion mencoba menggerakkan pasir di dalamnya dengan kekuatannya. Tak ada reaksi, kesal ia menyimpannya. Apapun benda itu, ia sudah menukarnya dengan batu sihir yang berharga. Ia tak punya pilihan selain membawanya. Namun kesialan hari itu belum selesai. Saat kembali ke barak, seorang pria besar menunggunya. Tubuh penuh bekas luka. Tatapannya kasar. Namanya Park Man-ho, pengawas tambang, seorang awakened peringkat A. Tanpa basa-basi, Park memaki Zion karena tak langsung masuk kerja. Tak peduli alasan. Di tempat ini, pendatang baru tak punya hak bicara. Satu pukulan melayang, lalu tendangan. Zion jatuh, dipijak, dihajar tanpa ampun. Ia bisa melawan, tubuhnya cukup kuat sekarang, tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Di kota tambang ini, melawan berarti mati. Zion menelan amarahnya. Ia bangkit dengan wajah lebam, mengikuti Park menuju pintu terowongan tambang. Ia diberi kapak, helm lampu, dan ransum seadanya. Tak ada pelatihan, tak ada penjelasan. Hanya satu perintah, masuk. Jangan keluar sebelum dapat batu sihir. Zion dilempar ke terowongan bernomor 922. Terowongan yang tak pernah mengembalikan siapapun. Seorang penambang yang mengantarnya berbisik pelan. 4 orang sebelumnya mati di dalam sana. Tak ada yang tahu bagaimana Park Man-ho sengaja mengirim Zion ke sana. Hanya karena sedang sial dan butuh pelampiasan. Zion berdiri di depan mulut terowongan. Gelapnya terasa seperti menelan cahaya. Seolah-olah sesuatu di dalam sana sedang menunggunya. Di belakangnya, jalan kembali hanyalah gurun maut. Di depannya, lorong sempit yang sudah menelan banyak nyawa. Zion mengepalkan tangan. Di tempat ini, tak ada yang akan menyelamatkannya. Jika ia ingin hidup, ia harus bertahan sendiri. Dengan amarah membara pada Park Man-ho dan tekad untuk menjadi lebih kuat, Zion melangkah masuk ke terowongan 922. Lorong 922 gelap gulita. Lampu di helm Zion nyaris tak mampu menembus kegelapan. Bekas ayunan kapak menempel di dinding. Jejak orang-orang yang masuk sebelum dirinya dan tak pernah kembali. Zion merasakan sesuatu yang aneh. Mana di tempat ini terlalu pekat, terlalu terkumpul di satu titik. Ia teringat cerita para penambang, orang biasa bisa mati perlahan jika terlalu lama terpapar mana. Tubuh rusak, organ menua. Dan ini terasa seperti jebakan mematikan. Zion menghantam dinding yang terasa janggal. Batu runtuh, di baliknya muncul ruang gelap, seperti tenggorokan makhluk raksasa. Seketika, tarikan kuat menyeret tubuh Zion. Ia tak sempat melawan. Dunia berputar, tekanan menghimpit seluruh tubuhnya. Lalu, ia terlempar keluar. Ketika berdiri, Zion membeku. Di hadapannya, bukan lagi terowongan tambang, melainkan dunia lain. Langit gelap oleh abu vulkanik. Gunung hitam menjulang, memuntahkan asap dan lava. Tanah panas membakar telapak kaki, udara penuh bau belerang, sebuah dungeon. Pintu tempat ia keluar menutup rapat lenyap tanpa jejak. Zion terperangkap.
Ia menenangkan diri, menguji kekuatannya. Abu vulkanik di tangannya terangkat. Seperti pasir, material itu tunduk pada kehendaknya. Ia masih punya senjata. Zion menutup mulut dengan kain, lalu melangkah menuju gunung api. Nalurinya berkata, pusat dungeon ada di sana. Mungkin jalan keluar juga. Namun jalannya terhalang sungai lava. Lebarnya belasan meter. Panasnya membuat napas terasa terbakar. Zion mengambil ancang-ancang dan melompat. Di udara, sesuatu menyembur dari lava. Rahang raksasa, buaya api. Monster itu hampir merenggutnya. Zion memelintir tubuh, nyaris jatuh ke lautan lava. Dalam kepanikan, pasir yang ia kendalikan membentuk pijakan sesaat di udara. Ia menjejak dan terlempar ke seberang. Belum sempat bangkit, buaya itu merangkak keluar dari lava. Kulitnya memijar panas. Sand blaster milik Zion meleleh sebelum menyentuhnya. Tak ada jalan kabur. Saat rahang monster itu terbuka lebar, sebuah bayangan jatuh dari langit. Dentuman dahsyat mengguncang tanah. Pedang raksasa menancap. Buaya lava hancur seketika. Zion terdiam, telinganya berdenging. Di atas bangkai monster itu berdiri seorang pria tua bertubuh besar. Tatapannya dingin menakutkan. Menarik, kemampuan pasir, katanya pelan. Siapa namamu? Pertanyaan itu terasa lebih mengancam daripada rahang monster yang nyaris menelannya hidup-hidup. Aura pria tua itu menekan Zion seperti badai gurun. Bukan sekadar besar tubuhnya, melainkan kekuatan liar yang terasa mustahil dilawan. Namanya Deoden, seorang monster yang berjalan dalam wujud manusia. Ia menjelaskan bahwa Zion terperangkap karena pintu jebakan dungeon, jalan masuk ke darurat yang muncul saat mana di suatu wilayah meluap. Orang yang tersedot ke dalamnya biasanya mati tanpa pernah tahu apa yang terjadi. Tawa Deoden terdengar gila. Belum sempat Zion mencerna nasibnya, makhluk-makhluk raksasa bermunculan dari lava. Flame Crocodile, monster terbang, beast raksasa yang menutup langit. Deoden hanya tertawa. Pedang besarnya Crayon bergetar. Resonansinya membuat seluruh dungeon meraung. Monster-monster mengamuk. Lalu pembantaian dimulai. Dengan satu ayunan, tubuh-tubuh raksasa terbelah. Kulit tebal tercabik seperti kertas. Lava dan abu berterbangan. Deoden bergerak seperti badai, menghancurkan segalanya di jalurnya. Zion terpaku. Ini bukan pertempuran. Ini pembantaian sepihak. Saat monster terakhir tumbang, langit di atas gunung api mengaum. Dari kawah muncul makhluk raksasa bersayap merah, Crimson Drake. Final boss dungeon ini. Aura merahnya berdenyut. Kekuatan sihir tingkat tinggi. Satu makhluk yang keberadaannya saja cukup untuk memusnahkan kota kecil. Deoden tersenyum lebar. Inilah buruannya yang selama setahun ia cari. Pertarungan mereka mengguncang dungeon. Benturan di udara memicu gelombang panas dan lava yang menyapu tanah. Zion terpaksa lari, melompat di antara batu panas, menciptakan pijakan pasir di udara demi bertahan hidup. Ia nyaris kehabisan tenaga. Lalu segalanya berakhir dalam satu serangan. Crayon melesat seperti meteor menembus dada Crimson Drake. Jeritannya menggema, dan tubuh raksasa itu jatuh tak bernyawa ke lautan lava. Deoden menancapkan pedangnya ke jantung Drake. Api dan mana merah tersedot ke dalam Crayon. Pedang itu berubah, lebih besar, lebih tajam, lebih mengerikan. Dungeon mulai runtuh. Sebuah portal merah muncul. Jalan keluar. Deoden menoleh pada Zion. Tatapannya dingin, suaranya datar. Apa kamu mati di sini? Pergi. Zion terdiam. Ia baru saja melihat apa arti kekuatan sejati. Dan ia sadar. Jalan yang akan ia tempuh ke depan penuh dengan monster seperti Deoden. Atau lebih buruk lagi. Zion terlempar keluar dari dungeon bersama Deoden. Sekejap kemudian dunia berubah lagi. Bukan lava. Bukan gunung api. Hanya hamparan gurun luas dengan matahari yang membakar. Belum sempat Zion bertanya, Deoden mencengkeram pergelangan tangannya. Rasa sakit menjalar membuatnya berlutut. Deoden sudah tahu. Zion adalah awakened. Hanya saja tanda kebangkitannya tak terlihat oleh orang lain. Zion marah dan menyerang dengan Sand Blaster. Namun serangannya sama sekali tak berarti. Deoden bahkan tak bergeming. Mulai sekarang kau ikut denganku, kata Deoden dingin. Bukan ajakan. Perintah. Zion ingin menolak. Tapi di hadapan monster seperti Deoden, penolakan sama artinya dengan bunuh diri. Mereka berjalan menembus gurun. Deoden melangkah ringan seolah panas tak berarti apa-apa. Sementara Zion nyaris ambruk. Pasir menelan langkahnya. Matahari membakar kulitnya. Deoden mengejeknya. Kau punya kekuatan pasir, tapi kau berjalan seperti orang bodoh. Kata-kata itu menusuk, menyakitkan. Namun juga membangkitkan amarah dalam diri Zion. Ia sadar. Ia memang punya kekuatan, tapi tak tahu cara memakainya dengan benar. Zion mulai bereksperimen. Ia mencoba memadatkan pasir di bawah kakinya.
Langkahnya jadi ringan, tapi mana terkuras terlalu cepat. Ia mencoba memperkuat tubuhnya dengan mana, lebih hemat tenaga, tapi itu bukan jalan seorang Sand Mage. Akhirnya ia menemukan cara lain. Zion menggerakkan pasir tepat di bawah telapak kakinya. Tipis, terbatas, sulit dikendalikan. Ia jatuh berkali-kali. Wajahnya penuh pasir, napasnya tersengal. Namun ia tak berhenti. Perlahan pasir itu mulai bergerak lebih halus, seolah mengalir mengikuti langkahnya. Zion tak lagi tenggelam di pasir, ia dibawa oleh pasir itu sendiri. Mana tetap terkuras, tapi jauh lebih efisien. Di kejauhan Dayoden tersenyum tipis. Tanpa menoleh ia sudah tahu Zion mulai belajar. Lumayan, gumamnya. Bodoh, tapi sudah mulai berguna. Zion mengepalkan tangan, bukan karena senang dipuji, melainkan karena tekadnya mengeras. Ia tak mau selamanya dipanggil bodoh. Dan ia tak mau selamanya menjadi yang lemah. Di gurun yang membakar ini, Zion mulai benar-benar melangkah sebagai Sandman. Tenaga Zion akhirnya habis. Mana kering. Langkahnya goyah. Ia jatuh tersungkur di pasir. Napas terputus-putus. Dayoden akhirnya berhenti. Bukan untuk menolong, melainkan untuk mengejek. Kau benar-benar tak berguna. Namun Dayoden melempar sepotong daging kering ke arahnya. Bukan belas kasihan, sekadar ujian. Zion merangkak di pasir. Memungut makanan itu dengan mulutnya sendiri, menelan bersama pasir dan debu. Sakit, memalukan, tapi ia hidup. Dayoden berbicara tentang dunia lama yang telah mati, tentang dunia baru yang hanya mengaku yang kuat, yang lemah tak punya tempat selain mati. Kata-kata itu menancap dalam-dalam di benak Zion. Malam turun, gurun membeku. Dayoden tidur tenang, sementara Zion menggigil hingga fajar. Pagi hari, Dayoden meminum embun dari pakaiannya. Zion meniru. Pelajaran bertahan hidup pertama yang ia pelajari tanpa diajari. Sejak saat itu, Zion mulai meniru segalanya. Cara berjalan, cara menghemat tenaga, cara bertahan di gurun. Ia menamai teknik barunya, Sand Stride. Langkah di atas pasir yang dibantu aliran pasir itu sendiri. Masih boros mana, tapi cukup untuk membuatnya terus bergerak. Malam berikutnya, Zion membuat bengker pasir untuk berlindung dari dingin. Untuk pertama kalinya, ia tidur hangat di tengah gurun yang mematikan. Namun sebelum fajar, tanah bergetar. Dayoden berdiri, pedangnya tertancap di pasir. Tatapannya mengarah ke kegelapan. Ratusan mata menyala di kejauhan. Langkah kaki berat mendekat serempak. Giant Hornet Hyenas, kata Dayoden sambil tertawa tipis. Mereka tidak meninggalkan tulang. Ia menoleh pada Zion. Bertahanlah sendiri, bodoh. Dayoden tersenyum dan mundur selangkah. Di hadapan Zion, kegelapan bergerak. Ratusan monster lapar berlari mendekat, dan kali ini tak ada yang akan menolongnya. Gerombolan Giant Horned Hyenas menyerbu tanpa rasa takut. Mereka datang seperti gelombang, menelan apapun di hadapan mereka. Sebagian menerjang Dayoden, sebagian lain mengincar Zion. Zion mengangkat tangannya. Sand Blaster meledak, menembus kepala hyena terdepan. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Ia sadar satu hal, menjatuhkan musuh satu persatu tak akan cukup. Dengan sisa ketenangannya, Zion membagi Sand Blaster menjadi beberapa tembakan tipis. Satu serangan menembus 5 kepala sekaligus. Serangan presisi, hemat mana? Satu demi satu, hyena tumbang. Saat Zion menoleh, pemandangan di sisi Dayoden membuatnya membeku. Dayoden bukan bertarung, ia membantai. Ayunan krayon merobek tubuh monster seperti kertas. Darah menyembur, daging beterbangan. Hyena-hyena yang menggigit tubuhnya justru mematahkan giginya sendiri. Lalu sang pemimpin kawanan muncul. Hyena betina raksasa diselimuti aura biru. Petir menyambar dari tanduknya. Dayoden menangkap kilat itu dengan tangan kosong. Senyumnya makin lebar. Saat kawanan mencoba mundur, Dayoden melempar krayon. Pedang itu berputar seperti badai, memotong apapun yang melintas. Dalam satu lompatan, Dayoden menghantam sang alfa. Tubuh raksasa itu hancur di pasir. Sunyi jatuh di padang pasir yang berlumur darah. Zion berdiri kaku. Ia tak berani bernapas terlalu keras. Baru kali ini ia menyaksikan betapa jauhnya jarak antara dirinya dan monster bernama Dayoden. Dayoden mengambil tanduk sang alfa, lalu menyimpannya dengan kemampuan ruang yang tak bisa dijelaskan. Ia melemparkan belati pada Zion. Mulai sekarang, cari makanmu sendiri. Dayoden menunjukkan bagian daging hyena yang aman dimakan. Zion meniru. Memotong, mengikat, membawa persediaan sendiri. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Zion merasakan perubahan dalam dirinya. Pengendalian mana lebih halus, Sand Stride lebih stabil. Pengalaman di ambang maut semalam telah membuatnya sedikit lebih kuat. Ia menatap punggung Dayoden di depan sana. Tak tahu kemana mereka pergi, tak tahu berapa banyak bahaya yang menunggu. Namun satu hal seini wajib jenis bagi Zion,
Selama Isfas hidup, mengikuti monster itu yang membuatnya terus berkembang.